negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah berhadir di diseminasi budaya positif, menyebarkan pemahaman mengenai penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Tapak Tuan. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Wakil Kepala, Ibu Yulita Halim, terima kasih Ibu sudah berkenan hadir. Terima kasih kembali Bu Veta sudah mengundang. Dan juga Kepala Program Ibu Nazmi Laila Sari dan Ibu Pinta Turang Dabutar sudah berkenan hadir untuk di dalam link ruang diseminasi kita. Selamat datang Ibu. Terima kasih Bu Veta. Dan juga kepada Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Tapak Tuan yang meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi budaya positif saya. Baik, izin saya share screen. Nggak bisa diganti. Apa sudah nampak Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah Bu. Baik. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Veta Darmieti, CGP Rekonisi Angkatan 11 SMK Negeri 1 Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan. Nah, selamat datang para Bapak dan Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Oke, Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan pemantik. Apakah yang Bapak Ibu tahu mengenai budaya positif? Silakan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu tahu itu apa budaya positif? Silakan Bapak Ibu raise hand. Ya, silakan Ibu Nazmi. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Kalau menurut saya budaya positif itu adalah hal-hal positif yang udah kita terapkan atau kita lakukan di lingkungan sekolah seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Bu Nazmi. Ya, silakan Ibu Yulita. Kepada Ibu Yulita Halim itu mungkin mic-nya belum masih. Oh iya. Oke. Budaya positif itu terutama budaya positif di sekolah itu kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang dilakukan yang tentunya berpihak kepada murid yang bisa menjadi pribadi yang kritis, bertanggung jawab itu. Jadi intinya kebiasaan yang positif dilakukan di sekolah. Oke Bu, terima kasih luar biasa Ibu. Baik.
Nah, di sini kita bisa lihat bahwa budaya positif itu dalam pendidikan merujuk pada nilai-nilai dan praktek yang mendorong lingkungan belajar yang sehat dan produktif. Hal ini meliputi upaya-upaya untuk mempromosikan kerjasama, toleransi, rasa percaya diri, dan semangat belajar yang tinggi dalam lingkungan pendidikan. Dengan menerapkan budaya positif, diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, memotivasi siswa untuk berprestasi, dan membantu siswa untuk tumbuh dan berkembang secara holistik. Nah, Bapak Ibu, untuk konsep inti budaya positif di sini itu ada 8 konsep intinya. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang delapan, itu yang terakhir itu segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat masing-masing konsep. Itu konsep pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, untuk pembelajaran paradigma baru ini, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi ujung-ujungnya Bapak Ibu kita akan menciptakan atau membentuk siswa yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah, yang kedua itu disiplin positif Bapak Ibu. Nah, disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, itu konsep nilai-nilai kebajikan, di mana nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nah, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi di sini, profil pelajar Pancasila, itu ada beriman kepada, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, itu juga contoh yang kedua itu Ibo Primary Years Program. Jadi ada toleransi di situ, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, yang terakhir itu keterampilan hidup atau life skill, ya Bapak Ibu ya. Itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, yang berikutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup, di mana itu masuk di dalamnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, yang kedua itu kasih sayang dan rasa terima. Nah, ini juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Jadi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, yang ketiga itu penguasaan. Penguasaan itu kebutuhan dasar manusia itu berupa harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Dan yang keempat itu kebebasan, Bapak Ibu.
itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir itu kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, tertawa. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini pasti kita masing-masing kita itu memilikinya, Bapak Ibu. Nah, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka akan mencoba mendapatkannya dengan cara yang negatif. Nah, seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan kekuasaan tidak terpenuhi di sekolah. Nah, oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan kekuasaannya dengan mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan cinta dan kasih sayang tidak terpenuhi, oleh karena itu dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri dari yang lain. Sebagai guru, kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak ini. Nah, konsep berikutnya itu Bapak Ibu motivasi perilaku manusia. Di sini itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman itu termasuk golongan motivasi ekstrinsik. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai itu termasuk motivasi intrinsik. Nah, di sini Bapak Ibu ada 3, yaitu hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Nah, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi kalau fisik itu berarti berupa hubungan jasmani dan psikis itu verbal ya Bapak Ibu, kata-kata. Nah, untuk konsekuensi terencana. Jadi disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, untuk yang terakhir restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru ya Bapak Ibu ya. Yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol yang bisa kita lihat, itu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru ini Bapak Ibu bisa kita lihat dari kasus ini. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, jika dikatakan penghukum, jadi kita menyuruh siswa itu untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, jika kita pembuat merasa bersalah, posisi kontrol kita itu sebagai pembuat merasa bersalah, maka berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaannya ya Bapak Ibu ya. Oke, yang kedua itu siswa tidak kasus yang sama jika posisinya sebagai teman. Nah, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, ini posisinya kita sebagai teman Bapak Ibu. Nah, jika kita sebagai pemantau, posisi kontrol kita sebagai pemantau itu kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya, setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu kita sebagai pemantau. Nah, yang terakhir itu kita sebagai manajer, posisi kontrol manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, itu posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke konsep berikutnya, itu keyakinan kelas. Nah, mengapa sih keyakinan kelas itu mengapa bukan peraturan kelas? Nah, seperti itu. Kenapa harus keyakinan kelas? Nah, ini pembentukan keyakinan kelas itu Bapak Ibu bersifat abstrak dia. Jadi berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan.
Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, masuk ke tahap terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah, di sini di mana segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ada 3 tahapan Bapak Ibu dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Yang kedua itu menanyakan, yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, itu ada 3 tahapan yang akan pada segitiga restitusi. Nah, untuk menstabilkan identitas Bapak Ibu, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu Bapak juga pernah melakukan itu, ini kata-katanya Bapak Ibu ya, Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini untuk menstabilkan identitas. Untuk validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buatmu. Nah, yang ketiga, tahapan segitiga restitusi yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu Bapak Ibu untuk tahapan segitiga restitusi. Nah, baik Bapak Ibu, ini dokumen pembentukan keyakinan kelas yang saya lakukan. Bisa kita lihat videonya Bapak Ibu. Sebentar, saya izin untuk share video pembentukan keyakinan kelas saya. Apa sudah nampak, Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terdengar suaranya, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Ya.
Suaranya nggak kedengaran ya. Videonya nggak ada suara ya, Bu ya? Bu, belum di-unmute, Bu, itu. Belum. Enggak terdengar suaranya ya, Bu? Tadi waktu pertama terdengar enggak? Pertama terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Suaranya, Oh Bu. gitu ya? Pertama Oke, terdengar, sorry, Bu. sorry. Mungkin karena saya unmute tadi, makanya enggak terdengar. Oke, kita ulang ya Bapak Ibu ya. Semakin banyak diulang, semakin paham gitu Bapak Ibu ya. Ya. Bentar, kita ulang. Udah nampak Bapak Ibu? Ya, Bu. Nampak, Bu. Nampak Bu, nampak Bu. Ini ada untuk ngelemnya nanti jangan terbalik waktu menulis ya, jangan terbalik waktu menulis. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Kita
Oke, sekarang kita lihat ya anak. Yang pertama ini Angela datang tepat waktu. Kalau datang tepat waktu itu nilai apa yang bisa kita ambil? Disiplin, oke. Terus ini kita saling menghargai dan menghormati sama teman. Coba tadi. Berarti, berarti nilai apa yang kita ambil? Dan menghormati ya. Tangan, siswa, kelas, Pak Puan, 15 Juli, Nah, silakan anak-anak itu masing-masing kalian tanda tangan dan buat namanya. Ayo. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafaskan sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, singkirkan ego, oh kawan, demi negeri. Generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Perkenalkan, nama saya Tisha Dwi Nafisa dari kelas 3 akuntansi. Setelah membaca kelas kelas kemarin, saya merasa sangat senang dan juga saya merasa ada terciptanya nilai-nilai positif seperti jauh saling menghargai dan menghormati dan Oke, Bapak Ibu, itu tadi pembentukan pembuatan keyakinan kelas di kelas 12 akuntansi yang sudah saya terapkan. Nah, itu ada beberapa nilai keyakinan kelas yang muncul dari kesepakatan kelas tadi. Nah, Bapak Ibu, contoh kedua Bapak Ibu itu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi, silakan Bapak Ibu, kita nonton lagi ya Bapak Ibu ya, segitiga restitusi. Berarti segitiga restitusi itu ada 3 tahapan Bapak Ibu.
Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah, Bu. Nampak? Sudah, Bu. Sudah ya? Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profit. Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini datang semua? Alhamdulillah. Habib, kamu tahu kenapa ibu panggil ke sini? Tahu. Karena saya terlambat datang ke sekolah. Tadi kamu berangkat ke sekolah dari rumah jam berapa, Habib? Jam 7.30. Kamu tahu peraturan sekolah kalau masuk pagi itu jam berapa, Habib? Tahu, jam 7.30. Kira-kira kalau kamu berangkat jam 7.30 dari rumah, apakah kamu sudah datang tepat waktu? Belum, Bu, saya pasti akan terlambat. Nah, Habib, setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan, itu manusia. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, tapi di sini kita belajar agar kita itu tidak akan melakukan kesalahan lagi. Apakah kamu akan mengulanginya lagi? Tidak, Bu. Kamu pasti memiliki alasan kenapa kamu terlambat datang hari ini. Tadi malam saya tidur kemalaman, Bu, karena Asia bermain game. Oh, akibatnya kamu bangun kesiangan. Iya, Bu. Ibu tidak marah kalau kamu main game, tapi kamu harus tahu waktu dan jam belajar kamu. Akibatnya kamu datang terlambat ke sekolah. Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan kamu tersebut? Iya, Bu, saya bersedia memperbaiki kesalahan saya dan tidak akan mengulanginya. Sekarang ibu tanya, apakah datang terlambat itu merupakan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu, itu bukan termasuk ke dalam keyakinan kelas kita. Nah, sekarang kamu sudah tahu kalau datang terlambat itu melanggar keyakinan kelas kita. Masih ingatkah kamu keyakinan kelas kita itu kira-kira apa? Disiplin, saling menghormati, tanggung jawab, dan religius. Betul, itu adalah keyakinan kelas kita. Nah, sekarang langkah-langkah apa yang akan kamu lakukan agar kamu bisa datang tepat waktu ke sekolah? Mengurangi bermain game dan tidur lebih awal. Iya. Kapan langkah tersebut mulai kamu lakukan, Bu? Mulai malam ini, Bu. Baik, kamu sudah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan memperbaiki kesalahan. Ibu doakan semoga kamu menjadi anak yang pandai dan selalu mematuhi peraturan sekolah. Nah, sekarang silakan kamu istirahat bersama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Alfariji dari kelas 12 Akuntansi SMK Negeri 1 Tapak Tuan. Saya sangat senang dengan perlakuan Bu Peta. Ketika saya salah, Bu Peta tidak langsung menghukum saya, tetapi
Bu Veta mencari tahu penyebab dari kesalahan saya tersebut. Saya akan memperbaiki kesalahan saya dan akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan saya akan mematuhi peraturan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Saya nggak tahu jawabannya apa. Ada apa? Kenapa ribut-ribut? Ibu muter-muter dulu. Nabila nanti temu ibu ya sama Rizky ya. Nabila, tadi saat mengerjakan latihan, kenapa kamu bertengkar dengan Rizky? Iya Bu, saya kesal sama Rizky Bu. Kenapa bisa kesal? Rizky terus mencontek jawaban latihan saya Bu, bukan hanya latihan, PR selalu diconteknya juga. Oh begitu. Wajarlah kalau kamu kesal dan marah. Jika ibu seperti kamu, ibu juga akan melakukan hal yang sama. Iya Bu, Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Rizky? saya marah dan memaki-makinya dan saya memukul meja Bu. Oh begitu. Pasti kamu berbuat begitu ada alasannya ya? Iyalah Bu, masa saya diam saja? Saya kan sudah susah payah mengerjakannya. Tapi Rizky hanya tahu mencontek saja Bu, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah jika kamu marah sama Rizky karena pekerjaan kamu dikontek begitu saja sama Rizky. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat yang lebih buruk daripada itu, seperti memukulnya. Ya Bu, sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sama memukul meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Menurut kamu keyakinan kelas mana yang sudah kita lakukan? saling menghormati dan menghargai teman. Iya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih bersabar Bu. Kamu bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya bersedia bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman saya mencontek, saya akan melaporkan ke guru atau wali kelas saya Bu. Iya, tepat sekali Nabila. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Terasuma dari kelas 12 akuntansi SMK Negeri 1 Sapatuan. Saya sangat senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Veta untuk dapat menahan amarah dan perilaku teman saya. Saya harus bersabar dan menghormati teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itu tadi pembuatan keyakinan kelas dengan contoh mempraktikkan segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, izin saya share screen Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita tutup, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin Bapak Ibu sampaikan, atau ada yang ingin kita sharing untuk berdiskusi bersama. Kami persilakan Bapak Ibu, atau berbagi pengalaman. Itu kejadian-kejadian atau kasus-kasus seperti itu tadi mungkin setiap kita pasti merasakan ya Bapak Ibu ya, pernah mengalaminya ya Bapak Ibu ya, anak terlambat, ribut di kelas seperti itu ya, itu pernah kita alami Bapak Ibu.
Nah, mungkin ada yang ingin kita berbagi Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu Nasmi. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Mantap sekali ya Bu materi yang Ibu sampaikan hari ini. Sangat itu ya Bu, menginspirasi karena kan kalau kejadian-kejadian atau hal-hal yang tidak mengenakan kayaknya banyak ya di sekolah. Nggak satu dua, mungkin banyak. Setiap kita pasti menemui hal-hal yang bermasalah dengan siswa, bermasalah dengan yang ada di sekolah seperti itu. Jadi saya ada salah satu siswa Ibu, emang siswa di sekolah itu dia agak malas setiap masuk tidur dan wajahnya emang selalu ngantuk seperti itu. Jadi saya sudah mengenal sedikit tentang budaya segitiga restitusi. Jadi setelah diterapkan ternyata ada efek positifnya bagi siswanya seperti itu. Jadi si siswanya itu ternyata dengan adanya segitiga restitusi yang Ibu tayangkan tadi, ada kesadaran dari diri sendiri, bukan ada pemaksaan dari kita, tetapi emang dari siswanya langsung mau berubah dan apapun tahapan yang mereka mau ubah itu emang dari diri mereka, bukan kita yang dikte lagi seperti itu. Jadi keyakinannya dari si siswa itu sendiri. Mungkin sekian dari saya Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nasmi Laila Sari atau Bu Ai ya. Ibu Nasmi ini kan guru penggerak juga ya, salah satu guru penggerak di SMK Negeri 1 Tapatuan angkatan 7 ya Ibu Nasmi. Terima kasih Bu Nasmi. Ya, silakan Ibu Reni. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang dari saya lihat atas pemaparan Ibu Veta sangat luar biasa ya Bu. Dengan begitu kegiatannya cukup menginspirasi gitu Bu ya. Yang ingin saya tanyakan mungkin pengalaman aja Bu ya. Di sini kan Ibu dari SMK ya Bu ya? Ya, saya SMK. Ya, kalau kami ini kan kalau saya kan dari SD Bu, apalagi kan di kelas 2. Di kelas 2 kan kendalanya bisa jadi anak mungkin belum tentu lancar dalam menulis kan Bu ya. Jadi kan sebuah tantangan juga bagi saya gitu untuk melakukan keyakinan kelas gitu. Sedangkan membaca aja mungkin saya harus tuntun satu-satu ya Bu ya. Bukan enggak semua tetapi ada beberapa gitu. Jadi saya pun harus terlibat langsung ke dalam proses pembelajaran anak gitu. Jadi untuk melakukan keyakinan kelas itu ada kesalahan dari Bu Veta gitu di kelas 2 gitu kan. Kendala-kendalanya pasti ada nanti gitu. Dalam tahap membaca, dalam aktivitas dia pemahaman pun juga kita harus mungkin lebih banyak waktunya harus Ibu lebih ngerti ya Bu ya. Oke, baik terima kasih Bu Reni. Mungkin untuk tingkat SMP atau kelas SD kelas 3, 4, 5 ya 6 sama SMP, SMA, SMK itu ini sudah bisa kita terapkan ya Bapak Ibu ya, anak-anak sudah bisa menulis. Nah, bagaimana nih mulai dari tingkat TK nih, TK kelas 1, kelas 2 gitu kan, SD kelas 1, kelas 2 itu kan mereka kan masih menulisnya masih kita bilang masih tulisannya kita bilang cakar ayam ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk dibaca pun sulit seperti itu. Nah, Ibu Reni bisa menggunakan ini loh Bu untuk kesepakatan kelas. Tidak perlu pakai sticky note tadi. Ibu Reni bisa, ayo anak-anak untuk di kelas bagaimana kita buat kesepakatan kelas menurut kalian. Jadi mereka ngomong langsung seperti itu. Mereka ngomong langsung, Ibu Reni yang menuangkan di papan tulis atau di karton seperti itu. Nah, untuk berikutnya atau bisa jadi Bu Reni membuat sebuah gambar ya, gambar keyakinan kelasnya itu buat gambar gimana untuk disiplin. Nah, nanti di gambar ini gambar disiplin gitu. Jadi anak bisa memilih kayak memilih ini Bu gambar ya. Ini kelas kita nih kayak mana kira-kira yang mau kalian. Ibu Reni tempelkan, nanti mereka tinggal menunjuk, Bu saya yang ini, Bu saya maunya kayak gini. Seperti itu. Jadi untuk SD kelas 1 kelas 2 mungkin bisa seperti itu, atau TK ya, TK juga kita bisa terapkan seperti itu. Sebenarnya
untuk keyakinan kelas itu tidak mesti menulis seperti tadi Bu, itu salah satu bentuk seperti itu. Tapi kita bisa menerapkan dengan metode-metode yang lain seperti itu. Oke Bu Reni. Baik Ibu, terima kasih. Iya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain berbagi pengalaman, silahkan. Tentang budaya positif di sekolahnya masing-masing. Oke, baik Bapak Ibu, refleksi pembelajaran kita Bapak Ibu, apa yang dapat Bapak dan Ibu ambil dari kegiatan pembelajaran kita mengenai budaya positif pada hari ini? Bapak Ibu, kami harapkan Bapak Ibu bisa melakukan refleksi dari pertanyaan tersebut. Silakan Bapak Ibu bisa dituliskan di kolom chat atau raise hand untuk memberikan jawaban. Ya, Bu Ida. Gimana Bu Ida? Ya, ini baterainya tinggal satu nih, maksudku. Jadi dari pelajaran hari ini, habis. Habis baterai Bu Ida. Oke. Bapak Ibu yang lain, mungkin Bu Amelina mungkin ada pengalaman di sekolahnya dalam penerapan budaya positif. Iya, berdoa sebelum kegiatan. Iya. Ya, silakan Pak Yus mau berbagi pengalaman. Silakan Pak Yus. Pak Yusnya hilang. Iya, ini ada dari Pak Yus Rizal, setiap kasus yang terjadi sebaiknya diselesaikan dengan memikirkan kebutuhan si anak. Ibu Ratna Mayasari, yang dapat saya ambil dari paparan budaya positif, yaitu setiap masalah dapat kita selesaikan dengan cara segitiga restitusi. Penyelesaian kasus itu salah satunya segitiga restitusi, ya Ibu, masih banyak penyelesaian yang lain. Salah satunya penggunaan segitiga restitusi. Nah, Bu Rini, membangun budaya positif di sekolah bisa menumbuhkan karakter anak menjadi anak yang berkarakter dan bertanggung jawab. Oke, Bu Anggriani sangat menginspirasi. Iya, Bu Nasmi bukan melakukan sekolah. Oke, Bu Irwani, budaya positif harus kita terapkan dulu pada guru-guru karena siswa akan melihat dan meniru apa yang guru katakan dilakukan. Oke, pentingnya penerapan budaya positif di sekolah dapat membantu karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan penyelesaian kasus di sekolah dapat menggunakan segitiga restitusi. Oke,
Oke Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu sudah bersamai saya dalam diseminasi penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Tapak Tuan. Nah Bapak Ibu, di akhir acara saya sudah kita cukupi dan kami mohon kepada Bapak Ibu sebelum kita menutup kita berdoa sejenak, menundukkan kepala agar kegiatan kita ini diberkahi Bapak Ibu. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih atas ilmunya. Izin Bu ya. Kan Bapak Ibu, izin lagi boleh. Bu, ini masih direkod. Boleh tanya? Iya, silakan Bu. Tapi ini masih direkod. Oh iya. Oke, Bu, Aku mau tanya cara yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulita Halim. Saya dari SMK Negeri 1 Tapak Tuan. Barusan saya mengikuti webinar dengan Ibu Veta Darmiyeti tentang diseminasi budaya positif yang berfokus pada keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Materi yang disampaikan benar-benar dapat membuka wawasan saya tentang bagaimana sebenarnya kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Dengan pendekatan ini, saya yakin bahwa setiap siswa dapat merasa dihargai dan didorong untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, sambil tetap mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk berkembang. Nah, penerapan segitiga restitusi tidak hanya membantu dalam membangun hubungan yang lebih baik antara guru dan siswa, tetapi juga menanamkan nilai-nilai penting seperti keadilan, empati, dan tanggung jawab. Saya sangat menghargai bagaimana pendekatan ini berfokus pada perbaikan dan pembelajaran daripada hanya sekedar hukuman. Terima kasih kepada Ibu Veta Darmiyeti yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya. Saya sangat merekomendasikan webinar ini kepada rekan-rekan pendidik lainnya. Dan kami juga menunggu praktik-praktik baik dari Ibu Veta. Terima kasih Ibu Veta Darmiyeti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Najmi Lailasari. Saya merupakan guru di SMK Negeri 1 Tapak Tuan. Alhamdulillah kami telah selesai mengikuti diseminasi secara daring yang disampaikan oleh Ibu Veta Darmiyeti tentang budaya positif. Selama diseminasi yang berlangsung sangat positif ya materi yang diberikan, karena budaya positif sangat mempengaruhi lingkungan positif yang ada di sekolah, dapat menimbulkan minat belajar siswa dan lingkungan menjadi nyaman dan tentram di sekolah. Selama diseminasi yang difasilitasi oleh Bu Veta menampilkan contoh-contoh video yang dapat kita saksikan secara langsung, seperti keyakinan kelas dan penyelesaian masalah siswa menggunakan segitiga restitusi. Bulatkan tekad, kuatkan hati.
Arianda, Habib Alfarizi, Hadir. Keisha Dwi Novelia, Hadir, Bu. Nabila Diarasma, Khairul Rizki, Pak Rafiq Faldi, ya masuk ya. Selamat datang di kelas 12 akuntansi ya. Mungkin kalian perdana belajar dengan Ibu ya. Ada yang sudah kenal dengan Ibu? Belum ya? Belum. Baik, perkenalkan nama Ibu. Nama Ibu Veta Danieti SPD ya. Ibu penggemar T. Jadi kalian boleh panggil Ibu Veta ya. Oke. Di kelas 12 ini Ibu mengajar proyek kreatif dan kewirausahaan. Ya, nama Ibu. Jadi setiap hari Senin kita akan berjumpa pada mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan. Nah, kebetulan ini awal semester, jadi seperti biasa waktu kalian di semester kemarin di kelas 2 ada membuat kesepakatan kelas nggak? Ada ya. Nah, begitu juga dengan mata pelajaran Ibu, kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas, tapi levelnya lebih tinggi lagi dari kesepakatan kelas, yaitu keyakinan kelas. Nah, kenapa Bu? Kalian tahu namanya peraturan ya? Ini namanya peraturan sekolah. Kalau peraturan itu kan sudah ditetapkan ya, sudah ditetapkan. Nah, kalau yang namanya kesepakatan itu antara kita, antara anak Ibu dengan Ibu, untuk kelangsungan kelas kita agar lebih bagus lagi, ya. Nah, bagaimana dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu di atas kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas itu nanti dia akan muncul nilai-nilai yang akan kita ambil dari kesepakatan kelas tersebut. Ya, jadi levelnya lebih tinggi keyakinan kelas, dan itu akan membentuk nilai-nilai dari kesepakatan kelas. Itu dia keyakinan kelas. Oke, Nana Ibu? Udah ya? Di sini nanti Ibu akan memberikan, tahu ini apa? Tahu. Apa namanya? Sticky note. Kertas sticky note ya. Nah, di kertas sticky note ini ada untuk ngelemnya nak. Nanti jangan terbalik waktu menulis ya. Jangan terbalik waktu menulis. Nanti diisi apa-apa saja kesepakatan kelas kita. Warna hijau. Andika mau warna hijau? Siap. Jangan terbalik ya. Habib warna apa? Pink. Warna apa aja boleh? Siki. Ya. Apa ya anak-anak? Selagi kalian
waktu. Kalau datang tepat waktu itu nilai apa yang bisa kita ambil di situ? Disiplin. Oke. Terus ini siapa nih? Saling menghargai dan menghormati sama teman. Siapa tadi? Febri. Nah, berarti nilai apa yang kita ambil? Saling menghormati, menghargai. Saling menghargai dan menghormati ya. Di orang lain. Oke. Tanda siswa kelas AKT. Tapak Tuan 15 Juli 2024. Nah, silakan anak-anak Ibu, masing-masing kalian tanda tangan dan buat namanya. Ayo. Betul. Oke, lanjut. Lanjut nih. Tangan calon direktur. Lanjut. Lanjut. Kok namanya nak? Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Dwi Nopelia dari kelas 3 akuntansi. Setelah membuat keyakinan kelas kemarin, saya merasa sangat senang. Dan juga saya merasa ada terciptanya nilai-nilai positif seperti nilai religius, bertanggung jawab, saling menghargai dan menghormati, dan juga disiplin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjela dari kelas 12 akuntansi. Setelah membuat keyakinan kelas kemarin, saya merasa sangat senang karena